everybody, welcome back to my YouTube channel Risna Tiarika with me here Risna. So everybody, di video kali ini saya masih membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan judul. Jika di video sebelumnya ada 3 video yang saya upload itu tentang tips dan trik menentukan judul, kemudian hal-hal penting yang perlu kita perhatikan sebelum kita memviskan suatu judul, tidak peduli apakah judul itu merupakan suatu bidang yang kita minati atau menjadi passion kita, ataupun yang tidak kita minati, hal itu tetap harus kita perhatikan. Kemudian juga tentang hal-hal yang harus diperhatikan yang dapat membuat kita lebih comfortable dalam mengerjakan tema penelitian berkaitan dengan judul yang kita angkat. So everybody, jika teman-teman belum nonton videonya, silakan saja nonton, scroll ya, ada di video sebelumnya yang saya upload. So everybody, berkaitan lagi dengan judul, pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang hal-hal yang ditanyakan oleh dosen pada saat kita ingin mengajukan judul. Jadi misalnya kita sudah mempertimbangkan beberapa hal dari yang saya sebutkan tadi, mulai dari tips dan triknya, kemudian hal penting yang perlu dipertimbangkan, kemudian hal-hal yang harus kita pertimbangkan juga membuat kita comfortable. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita mengajukan judul ke dosen sehingga kita bisa memfikskan apakah benar-benar judul ini yang akan kita kerjakan nantinya. Itu tergantung lagi dari dosen atau dari ketua jurusan biasanya yang menentukannya. So untuk alur pengajuan judul ini untuk tingkat 1 atau tingkat sarjana ya, biasanya itu dimulai dari penasihat akademik, karena biasanya untuk mahasiswa tingkat sarjana atau S1 itu biasanya mereka memiliki PA atau biasa dikenal dengan penasihat akademik. So pada saat kita ingin mengajukan judul, misalnya sudah di semester 6 atau semester 7, maka tempat pertama kita mengajukan judul atau meminta persetujuan terhadap judul yang kita rencanakan adalah kepada PA atau penasihat akademik. Selanjutnya setelah kita mengajukan judul kepada PA atau penasihat akademik, maka kita biasanya akan ke ketua jurusan. Dan di ketua jurusan ini biasanya ini akan menentukan apakah judul kita diterima atau ditolak. So everybody, ketika kita melewati 2 jalur tadi, yaitu penasihat akademik dan juga ketua jurusan, maka kita tidak akan luput dari beberapa pertanyaan terkait dengan judul yang kita ajukan. So sebelum kita mengajukan judul kepada kedua pihak ini, sebaiknya misalnya judul kita adalah masalah yang kita temukan di lapangan, maka sebaiknya kita melakukan survei terlebih dahulu. Kalau misalnya judul kita masalah yang kita dapat di lapangan, tapi kalau misalnya judul kita adalah suatu masalah yang misalnya kita dapat di permasalahan misalnya yang kita dapat di suatu kesimpulan dari skripsi senior seperti itu, maka kita harus melakukan studi literatur terlebih dahulu untuk membuat kita memiliki dasar yang baik sebelum kita dicercah dengan beberapa pertanyaan. Karena seperti yang saya katakan tadi, ketika kita melewati 2 jalur, yaitu penasihat akademik kita dan juga ketua jurusan untuk memviskan judul ini, maka kita tidak akan luput dari beberapa pertanyaan yang mereka ajukan kepada kita untuk menguji apakah kita punya dasar yang baik terhadap judul yang kita angkat ini atau tidak. So terkait dengan hal-hal yang biasanya ditanyakan oleh para dosen ini sebelum kita memviskan judul itu, ada beberapa biasanya yang mereka tanyakan itu berkaitan dengan kita kenal dengan 5W tambah 1H atau biasa juga dikenal dengan adik Simba. Apa saja itu? Jadi pertanyaan-pertanyaannya itu biasanya mengandung apa, diawali dengan apa biasanya, kemudian di mana, kemudian kenapa, kemudian siapa, kemudian mengapa, dan juga biasanya bagaimana. Jadi itulah biasanya sekitaran itu awalan pertanyaan yang mereka ajukan kepada Anda sekalian untuk menguji seberapa Anda memahami judul ini. Jadi lebih singkatnya mereka akan bertanya tentang latar belakang kenapa Anda mengambil judul ini seperti itu. Dan pertanyaannya itu seperti apa saja. Yang pertama yang biasanya mereka tanyakan ketika kita sudah mengajukan judul misalnya dalam bentuk kertas,
Bu ini judul saya, atau Pak ini judul saya. Ketika mereka kita mengajukan judul seperti itu, mereka hanya akan melihat seperti ini, kemudian meletakkan kembali kertas yang kita ajukan, biasanya yang di sana sudah berisi judul dan juga persetujuan ACC untuk memfikskan judul yang kita angkat ini. Maka mereka akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama itu adalah biasanya tanpa memperdulikan judul apa yang Anda angkat di sini, walaupun mereka sudah baca, mereka kan tetap bertanya biasanya, apa yang akan kamu teliti? So, di sini yang perlu Anda jelaskan everybody adalah tentang kurang lebih tentang kalimat dari judul Anda. Jadi seperti itu, dan juga Anda akan sedikit membahas tentang variabel dari judul yang Anda angkat ini, seperti itu kurang lebih. Kemudian setelah Anda menjelaskan hal itu, pertanyaan berikutnya yang kedua itu adalah setelah kita menjelaskan panjang lebar tentang pertanyaan pertama tadi, mereka akan bertanya apa masalahnya sehingga ingin meneliti tentang ini. Jadi mereka akan bertentunya ketika kita mengangkat suatu judul itu karena ada permasalahan di sana ya, untuk kemudian kita teliti. Makanya mereka biasanya pertanyaan kedua rata-ratanya itu adalah menanyakan apa masalahnya sehingga kita mengangkat judul ini. Selanjutnya yang mereka tanyakan adalah ketika kita sudah mengemukakan masalahnya, poin ketiga yang mereka tanyakan biasanya lokasi atau tempat di mana kita akan melakukan penelitian ini, seperti itu. Kemudian ketika kita sudah menyatakan tempat, mereka juga biasanya menanyakan poin keempat itu tentang kenapa kita mengambil penelitian ini, atau kenapa kita mengambil judul ini, apa sih manfaatnya. Biasanya mereka bertanya kenapa atau mengapa itu, mereka menginginkan jawaban lebih ke manfaat untuk terkait dengan penelitian ini, untuk misalnya untuk lingkungan masyarakat ataupun siapapun itu yang berkaitan dengan penelitian kita ini. Kemudian pertanyaan berikutnya lagi adalah yang kelima, itu bagaimana proses penelitiannya ke depannya, seperti itu. Biasanya pertanyaan ini tuh berkaitan dengan metode. Jadi ketika mereka bertanya bagaimana prosesnya Anda meneliti nanti, kita cukup menjelaskan saja sedikit uraian metode. Jadi disinilah pentingnya ketika kita ingin mengajukan judul ke pihak PA maupun ke ketua jurusan untuk kemudian memfikskan judul yang ingin kita angkat, maka kita perlu melakukan studi literatur terlebih dahulu supaya kita tidak gentar dengan beberapa pertanyaan ini. Jadi ketika mereka mengajukan pertanyaan, kita bisa menjawab dengan lugas dan lantang, seperti itu. Ataupun seperti yang saya jelaskan tadi, misalnya penelitian Anda adalah suatu masalah yang Anda temukan di lapangan, maka perlu melakukan studi lapangan terlebih dahulu untuk melihat seberapa jauh masalahnya, seperti itu. Maka ketika kita dicercah dengan pertanyaan oleh ketua jurusan maupun penasihat akademik kita sebelum kita memfikskan judul ini, kita bisa menjawabnya dengan baik. Dan perhatikan yang pribadi, sebaik apapun judul yang kita angkat, sebagus apapun judul yang kita angkat, dan seterbarukan apapun judul yang kita angkat, juga semenarik apapun judul yang kita angkat, jika kita tidak bisa menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan, biasanya judul kita itu akan ditolak. Kenapa? Karena pertanyaan-pertanyaan tadi itu sebenarnya untuk menguji seberapa paham kita terhadap judul yang kita angkat ini. Jangan sampai kita asal mendengar dari teman, misalnya dari senior mengatakan judul ini, kemudian kita mengambil judul ini, sementara kita tidak tahu sebenarnya apa yang kita mau lakukan dengan judul ini. Makanya perlu kita melakukan studi literatur terlebih dahulu juga. Itu juga menjadi alasan para ketua jurusan juga penasihat akademik memberikan pertanyaan-pertanyaan tersebut kepada kita untuk menguji seberapa paham kita terhadap judul yang kita angkat ini pribadi. Jadi supaya judul Anda diterima dengan baik, Anda tidak bolak-balik lagi untuk mengajukan judul ini,
persiapkan diri Anda dengan baik untuk menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin saja diajukan. Tapi tidak semua juga ya, misalnya Anda walaupun sudah bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para dosen pembimbing, kemudian Anda langsung diterima judulnya. Kadang-kadang ada judul yang termasuk kategori jenuh atau sudah sangat banyak diteliti dan sudah sangat berulang-ulang dan di situ-situ saja tempatnya, tidak ada pembaharuan, biasanya juga akan ditolak. Makanya perlulah pertimbangan-pertimbangan yang saya sebutkan di video sebelumnya, juga perlu mempersiapkan diri tentang studi literatur yang perlu kita cari, sehingga ketika kita dicerca dengan beberapa pertanyaan ini kita bisa menjawab dengan baik, sehingga kemungkinan besar judul kita diterima. Seperti itu everybody. So mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian mengenai penjelasan tentang hal-hal yang biasa ditanyakan oleh dosen, baik itu ketua jurusan maupun penasihat akademik ketika kita mengajukan judul everybody. Kemudian everybody, setelah kita mengajukan judul, kita melewati penasihat akademik, kemudian kita akan dipilihkan atau diajukan pembimbing ya. Biasanya kalau untuk tingkatan S1 itu biasanya 1-2 pembimbing. Kalau misalnya di pascasarjana yang S2 dan S3 biasanya 1-3 pembimbing. Ketika kita sudah melewati, misalnya nih, alhamdulillahnya judul kita sudah diterima dengan beberapa pertanyaan yang sudah diajukan tadi, kemudian pembimbing atau jurusan juga sudah menerima, dan selanjutnya kita akan dibawa ke, disuruh bertemu dengan ke pembimbing kita atau yang sudah dipilihkan oleh ketua jurusan. Ketika kita bertemu dengan pembimbing kita, tentunya kita akan meminta kesediaan terlebih dahulu. Dan pada saat kita meminta kesediaan terlebih dahulu, tentunya kita akan ditanya juga apa judul yang akan kita teliti, sehingga meminta kesediaan bapak dan ibu misalnya untuk menjadi pembimbing seperti itu. Dan juga mereka tidak akan luput dari pertanyaan-pertanyaan ini pribadi. Persiapkan diri saja. Kalau misalnya Anda tidak ditanya dan langsung diterima, berarti itu adalah keberuntungan Anda. Tapi biasanya sih 60-80% pasti akan ditanya. So everybody, saya rasa sekian ya penjelasan mengenai hal-hal yang ditanyakan oleh dosen. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk everybody sekalian. Thanks guys, you have watched my video. Meet again in the next video and bye bye.